Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gaitza Zaira Sofa, selaku moderator dan pemateri ketiga. Baik, saya akan memandu jalannya presentasi kelompok ini. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan pengertian paragraf. Paragraf adalah unit atau satuan pikiran dalam sebuah tulisan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang saling berkaitan, tersusun logis, dan bersama-sama membentuk satu kesatuan makna. Paragraf umumnya berisi gagasan utama yang dituangkan pada kalimat utama, kemudian diperjelas oleh kalimat penjelas. Selanjutnya, pembagian paragraf. 1. Berdasarkan letak gagasan utama. Deduktif atau gagasan utama di awal, induktif atau gagasan utama di akhir, campuran atau gagasan utama di awal dan ditegaskan di akhir, ineratif atau gagasan utama di tengah. 2. Berdasarkan isi atau tujuan. Pertama, ada narasi atau menceritakan peristiwa. 2. Deskripsi atau menggambarkan sesuatu. 3. Eksposisi atau menjelaskan informasi. 4. Argumentasi atau meyakinkan dengan alasan. 5. Persuasi atau membujuk atau mengajak. 3. Berdasarkan fungsi. Dalam karangan. 1. Paragraf pembuka. 2. Paragraf isi. 3. Paragraf penutup. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Andi Muhammad Farhisya selaku pembawa materi ketiga dan keempat akan mempresentasikan materi saya. Materi ketiga yaitu kesatuan kalimat dalam paragraf. Kesatuan kalimat dalam paragraf adalah keterpaduan antar kalimat yang membentuk satu gagasan utama. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, semua kalimat dalam paragraf mendukung ide pokok. Yang kedua, tidak ada kalimat yang menyimpang dari topik utama. Dan yang ketiga, kalimat-kalimat saling berhubungan secara logis. Adapun fungsinya yaitu membuat paragraf mudah dipahami dan menjaga agar pembaca tidak bingung dengan ide yang bercampur. Materi keempat yaitu pembentukan paragraf. Pembentukan paragraf adalah proses menyusun kalimat-kalimat sehingga membentuk satu kesatuan pikiran yang utuh. Adapun unsur pembentuk paragraf yaitu yang pertama, kalimat topik yang berisi ide pokok, biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas yang berisi kalimat mendukung, memperinci, atau menjelaskan ide pokok. Yang ketiga yaitu kalimat penutup yang berisi kalimat menyimpulkan atau menegaskan kembali ide pokok. Kemudian syarat-syarat paragraf yang baik yaitu yang pertama ada kesatuan yaitu terdapat satu gagasan utama. Yang kedua ada kepaduan yaitu terdapat kalimat tersusun runtut dan logis. Yang ketiga ada kelengkapan yaitu terdapat penjelasan yang cukup untuk memperkuat ide pokok. Adapun jenis-jenis paragraf yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang dimana ide pokok terdapat di awal kalimat. Yang kedua paragraf induktif, yang dimana ide pokok terdapat di akhir kalimat. Yang ketiga paragraf campuran, yang dimana ide pokok terdapat di awal dan ditegaskan lagi di akhir kalimat. Yang keempat paragraf deskriptif, naratif, ekspositif, argumentatif, dan persuasif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu saya sendiri. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, pola deduktif. Dimulai dengan kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Yang kedua, pola induktif. Dimulai dengan kalimat penjelas, kemudian diikuti dengan kalimat utama. Yang ketiga yaitu pola deskriptif, menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan detail. Yang keempat adalah pola naratif, mengisahkan suatu peristiwa atau pengalaman. Yang kelima, pola ekspositori, menjelaskan suatu konsep, teori, atau informasi.
Yang keenam, pola argumentatif, mengemukakan pendapat atau argumen untuk mendukung suatu pernyataan. Baik, selanjutnya tata penulisan paragraf yang baik. Yang pertama yaitu kohesi. Paragraf harus memiliki kesatuan gagasan dan kalimat-kalimat yang terkait. Yang kedua, koherensi. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus terkait secara logis dan sistematis. Yang ketiga, kalimat utama. Paragraf harus memiliki kalimat utama yang jelas dan menjadi fokus utama. Yang keempat, kalimat penjelas. Kalimat penjelas harus mendukung kalimat utama dan memberikan informasi yang lebih detail. Yang kelima, transisi. Paragraf harus memiliki transisi yang baik antar kalimat-kalimat dan antar paragraf. Yang keenam, kepadatan. Paragraf tidak boleh terlalu panjang atau terlalu pendek, sehingga pembaca dapat memahami informasi dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.